hai kamu yang tertidur. Ada yang tertidur? Ini aslinya bukan perintah dari saya, tetapi kata-kata dalam bacaan kedua tadi. Bangunlah, hai kamu yang tertidur. Ajakan untuk bangun merupakan sebuah ajakan untuk berjaga-jaga. Ajakan untuk jangan terlena dalam buaian mimpi. Entah itu mimpi sukses padahal malas bekerja. Mimpi kaya hanya dengan mengandalkan judi. Mimpi memiliki pekerjaan yang bagus dengan tidur-tiduran. Mimpi hidup damai padahal enggan mengampuni. Bahkan mimpi punya pasangan hidup tetapi enggan membuka hati. Mimpi memang membuat kita terbuai, tetapi mimpi bukanlah realitas hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Apa maksudnya? Berkat pembaptisan kita yang buta sejak lahir akibat dosa asal. Yang buta sejak lahir itu bukan hanya si buta dalam bacaan Injil, tapi Anda dan saya juga. Kita sebenarnya buta juga sejak lahir karena dosa asal. Sekali lagi, kita yang buta sejak lahir akibat dosa asal telah diubah oleh Sang Siloam sejati, Sang utusan Bapa. Siloam artinya yang diutus, dan yang diutus Bapa untuk memelekkan mata kita, memulihkan kita dari dosa asal, yakni Yesus Kristus. Kita diubah dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak terang berarti menjadi anak-anak yang mampu bersaksi dengan perbuatan, bahkan dengan kata-kata jika perlu. Kita mendengar tadi dalam bacaan Injil bagaimana si buta setelah ia melihat dia mampu bersaksi tentang Yesus dengan penuh keberanian di hadapan orang Farisi. Meskipun di akhir kesaksiannya dia diusir oleh orang-orang Farisi. Menjadi anak-anak terang berarti menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu bersyukur kepada Allah dengan menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan dalam doa dan ekaristi. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam keseluruhan hidup kita. Mujizat itu telah kita alami sejak kita berada dalam rahim ibu kita masing-masing sampai hari ini. Bisakah kita persembahkan waktu istimewa hari ini? Tidak lama misa hari ini, paling lama 1,5 jam. Apakah kita mampu mempersembahkan waktu yang begitu singkat ini untuk Tuhan yang telah memberikan kita waktu puluhan tahun hidup di atas muka bumi ini? Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana si buta yang telah sembuh itu mengungkapkan imannya dengan berkata, "Aku percaya Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tadi mendengar perubahan dari sapaan si buta. Mulai dia mengatakan tadi bahwa Yesus itu adalah hanya orang, lalu berubah dia mengatakan Yesus adalah nabi, dan terakhir dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ada perubahan dalam cara dia beriman. Sekali lagi, tindakan dari si buta yang telah sembuh itu, dia mengatakan, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembah Yesus. Menjadi anak-anak terang berarti kehadiran kita mesti bermakna bagi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil yang disepelekan dalam keluarga seperti Daud, putra bungsu Isai. Disepelekan tetapi pada akhirnya dipilih oleh Tuhan. Mungkin kita juga mengalami hal yang serupa. Kita berapa bersaudara, ada anak yang mendapat perhatian lebih, tapi ada anak yang disepelekan. Yang ganteng dan cantik selalu diajak-ajak kemana-mana. Yang biasa-biasa ditinggalkan. Yang anak-anak yang pintar
selalu dipuji di hadapan tamu, tetapi anak yang terbilang kurang mampu secara intelektual tidak pernah menjadi buah tutur kita. Kita mungkin memperlakukan hal demikian juga dalam keluarga. Seperti Daud, disepelekan, tetapi pada akhirnya dipilih. Ataukah ada orang kecil yang dianggap tak berguna, bahkan dianggap berdosa seperti si buta. Kita menjadi anak-anak terang seperti Allah, seperti diri Yesus sendiri, yang mengubah nasib Daud dari seorang gembala domba menjadi raja, dan yang mengubah si buta menjadi melihat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya adalah Daud dan si buta di zaman sekarang, yang telah menerima begitu banyak tanda kasih dari Tuhan. Kita telah diurapi dengan minyak krisma seperti Raja Daud, dan telah dibaptis seperti si buta. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak lebih seperti butiran debu yang tak berguna. Kita menjadi pribadi yang sungguh bermartabat, itu semata-mata karena Tuhan telah memilih kita, butiran debu yang kecil ini. Di tangan Tuhanlah debu tanah diubah menjadi manusia bernama Adam. Di tangan Tuhanlah tanah yang tak berarti menjadi obat salep paling mujarab agar si buta dapat melihat. Bangunlah, hai kamu yang tertidur, jadilah anak-anak terang. Itulah inti sukacita kita, inti perayaan Minggu Letare hari ini. Tuhan memberkati kita semua.